Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul halim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam wasihhatil badan, sehingga kita pada pagi hari ini bisa kembali melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah disambung dengan berhalaqah sejenak dalam rangka membahas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tercurah kehadiran beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya yang insyaallah istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf suara saya agak sedikit serak ya, karena memang aktivitasnya ngomong terus. Jadi yang orang ngomong terus itu penyakitnya tenggorokan. Kalau orang jalan terus main bola penyakitnya kaki. Ya ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kalau ngomong nggak usah keras-keras begitu kan. Makanya nanti kalau suara saya hanya datar-datar saja ya mohon dimaafkan. Tapi yang jelas tidak mengurangi esensi daripada pengajiannya. Yang utama adalah mendengarkan kitabnya. Adapun mendengarkan uraian saya itu nggak utama. Ya, yang penting adalah mendengarkan kitabnya. Kalau Bapak itu tidak paham terhadap uraian yang saya jelaskan, minimal dapat berkahnya mendengarkan kitab Tanbihul Ghafilin insyaallah. Pagi ini kita akan masuk bab silaturrahim, bab yang membahas tentang silaturrahim. Ya, silaturrahim atau silaturrahmi itu sebenarnya masalah wakaf dan wasol saja. Jadi yang nggak boleh itu dibaca silaturrahim, itu nggak boleh. Ya, kalau silaturrahim itu berarti wakafnya dinakal, wakaf nakal kepada kasrahnya mim dipindah kepada hak. Itu kan ma'ruf ya di dalam kitab-kitab nahwu itu. Oke, silaturrahim ini penting sekali. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan masalah bagaimana kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita. Karena silaturahim yang paling utama hakikatnya adalah silaturahim kepada orang tua. Itu nomor satu, kepada ibu bapak kita. Ya, karena mereka yang melahirkan kita dan menjadi asbab kausa prima kedua setelah Allah Subhanahu wa taala adanya kita di muka bumi ini. Kita baca langsung hadisnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Lais as-Samarqandi, berkatalah al-faqih Abu Lais as-Samarqandi, qala hadatsana Abdul Qasim Abdurrahman bin Muhammad, qala hadatsana Faris bin Mardawi, qala hadatsana Muhammad bin Fawwal, qala hadatsana Muhammad bin Ubaid at-Tanafisi tilmidul A'mas an Amr bin Utsman an Musa bin Talhah an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, aradu a'rabi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yamami naqatihi aw khitamiha. Ada orang A'rabi itu orang Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman ini memiliki tabiat yang sangat lugu sekali, sehingga adab-adab dan etika pergaulan orang kota itu tidak punya. Ya, mereka itu belak-belakan. Kalau kita di sini kayak orang Bedui begitu, orang Bedui ya orang yang belak-belakan apa adanya, menafsirkan
kata-kata yang dilihat dari lafadznya, tidak ada istilah konteks-konteksan, nggak ada. Terus pokoknya kalau kemudian mereka misalnya disuruh jagain mobil, ya dijagain betul, begitu. Itu lugu sekali orang Arab A'rabi itu. Dan biasanya mereka memang bahasa kita agak sedikit songong, sebenarnya bukan songong sih, karena memang di sana itu tidak istilah mengenal etika yang terlalu rumit, terlalu banyak basa-basi gitu kan. Nah, itu orang-orang Arabi. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau atau orang Arabi ini memegang tali kekang kendali unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumakola kemudian beliau berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni anin nar. Informasikan kepadaku, kasih tahu aku dong sesuatu yang bisa mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari neraka. Jadi meskipun orang Arabi ini polos, tetapi apa yang ditanyakan ini substansial sekali. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan melalui orang Arabi, kisah orang Arabi itu banyak sekali. Ya karena memang karena kepolosan mereka itulah, maka hal-hal yang menurut orang kota itu sederhana, tetapi pada dasarnya luar biasa. Ya, mereka bertanya, Nabi, kasih tahu saya tentang sesuatu yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ya, karena semua orang juga pengen masuk surga dan tidak usah ke neraka, nggak usah kemudian pengen mampir ke neraka. Ngapain juga pengen mampir ke neraka? Nggak usah pengen healing kok di neraka, nggak perlu. Kita itu langsung pengen masuk ke jannah, langsung menikmati apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an." Ini selalu jadi nomor satu. Konsep iman yang murni, tauhid yang murni itu adalah bekal yang utama. Yaitu apabila kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kamu tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, baik di dalam istilah syirik akbar ataupun syirik asghar. Syirik akbar itu adalah syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi pelakunya otomatis khuruj anil millah, keluar dari agama Islam. Ya, seperti sujud kepada berhala, ya menyembah pohon, kemudian dan lain sebagainya. Ini banyak sekali syirkul akbar, syirik akbar. Nah, sembah Allah semata. Ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu totalitas, ya. Tafarrud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian di dalam ibadah kita itu kita memiliki tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ngaji. Ngaji itu tujuannya harus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan apapun selain hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali untuk diketahui supaya kita ibadahnya juga bisa lurus. Ini yang disebut dengan aman dari syirik asghar. Syirik asghar itu riya, ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah kamu mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah kamu kepada Tuhannya. Jadi ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada niat-niat lain selain kita hanya ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Ini bekal yang pertama, ya. Bekal yang pertama. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina amanu wa lam saya kalau lupa. Sebentar. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini karena konsentrasinya terbelah, ya, terbelah ke tenggorokan. Tenggorokannya itu perih. Orang-orang yang beriman dan tidak tercampur imannya tersebut dengan kezaliman. Artinya kezaliman ini menurut para sahabat, Abdullah bin Mas'ud misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa yang dimaksud az-zulm ay asy-syirk, sebab Allah mengatakan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang imannya tidak tercampur dengan kemusyrikan, maka dia akan mendapat rasa aman dunia akhirat. Orang yang beriman, imannya murni, imannya tulus, imannya lempeng, maka dia mendapat aman dunia akhirat, tidak mendapatkan siksa di akhirat. Itu jelas, ya. Makanya ini bekal yang utama, bekal yang penting adalah mati dengan membawa iman. Jangan sampai kita mati
Sementara iman kita lepas dari badan kita, lepas dari dada kita. Jangan sampai. Ya, banyak sekali ya menghalalkan perkara yang haram yang sudah ma'ulima minad dini bil darurah, menghalalkan perkara yang haram yang para ulama sudah sepakat keharamannya, seperti mengharamkan bangkai, mengharamkan daging babi, menghalalkan riba, menghalalkan daging babi, menghalalkan riba, menghalalkan marus atau darah yang dibekukan. Itu bisa menjadi kafir kalau dia tahu bahwa itu sudah ma'ulima minad dini bil darurah. Jadi begitu. Kalau menghalalkan anjing bagaimana? Kafir nggak kira-kira? Orang menghalalkan daging anjing kira-kira kafir apa enggak? Enggak kafir. Enggak kafir. Menghalalkan daging anjing itu enggak kafir. Karena para ulama berbeda pendapat tentang makan daging anjing. Makanya di dalam kitab fikih manhaji ala madhabi Imam Syafi'i itu dikatakan bahwa tidak kafir orang yang menghalalkan makan daging anjing. Mazhab Malik sebagian itu mengatakan daging anjing itu halal. Argumentasi sederhana mereka itu ya karena tidak ada nas dalam Quran dan hadis yang mengharamkan daging anjing. Tidak ada, sampai jubluk juga tidak dapat. Oh, bertaring alasannya dan sebagainya. Mereka bisa bantah. Mazhab Syafi'i itu menghalalkan daging namanya ad-dubu'. Dubu itu hena. Hena itu binatang karnivora, pemakan daging. Kayak serigala begitu, memiliki taring dan dia makan memburu binatangnya dengan cara dicabik-cabik seperti serigala. Itu dalam mazhab Syafi'i halal. Nah, kok bisa? Padahal kan Rasulullah SAW mengatakan haram. Ya, nahan Nabi SAW akla di mihlatin minat toir wa di inabin minas sabu. Jadi diharamkan, Nabi mengatakan, Rasulullah melarang atau dilarang untuk memakan hewan yang memiliki kuku yang mencengkram dari kalangan hewan burung ataupun yang memiliki taring ya dari kalangan binatang liar atau binatang liar atau binatang buas. Nah, tetapi ada pengecualiannya. Makanya makan orang yang menghalalkan daging anjing tidak jadi kafir karena belum ma'ulima minad dini bidururah. Tapi jumhur mengatakan haram ya, jumhur termasuk Imam Syafi'i. Antum nggak usah pengen nyoba-nyoba begitu kan, nggak usah. Ya, ini kita bahas masalah orang yang menyebabkan kafir. Orang zaman sekarang itu gampang mengkafirkan orang lain kok, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Orang ziarah kubur lalu baca tahlil di sana la ilaha illallah jadi kafir gitu kan. Padahal kan orang kalau membaca la ilaha illallah mestinya kan muslim, begitu loh. Kok malah jadi kafir, jadi musyrik. Zaman sekarang tuh banyak orang yang gampang sekali memusyrikkan orang. Konsekuensinya apabila kita menuduh seseorang telah berbuat syirik atau musyrik, maka darahnya itu jadi halal. Boleh dibunuh dan tanpa ada kisos. Itu persoalannya. Makanya bahaya sekali pengkafiran terhadap muslim lain. Tapi jangan terlalu juga menggampangkan, enggak apa-apa, semuanya jadi enggak apa-apa, enggak boleh. Ya. Bisa jadi kafir kalau kemudian menghina hukumullah yang sudah ma'ulima minad dini bidururah ataupun yang lainnya. Ya, menghina syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi kafir, murtad. Ya. Kalau di dalam kitab Kifayatul Ahyar misalnya, ini juga ikhtilaf ya, saya jelaskan ikhtilaf. Mengiringi Al-Qur'an dengan rebana atau dengan musik itu di dalam kitab Kifayatul Ahyar termasuk kafir, murtad, dosa riddah. Ya, kita baca misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan sambil diiringi piano, di dalam Kifayatul Ahyar itu dihukumi termasuk dosa riddah, menyebabkan seseorang pelakunya langsung murtad. Ya. Itu ada dalam Kifayatul Ahyar. Potongannya begini bunyinya itu. Wa qira'atil Qur'an 'ala darbid duf, dan membaca Al-Qur'an diiringi rebana. Itu kafir dalam Kifayatul Ahyar. Tapi kata Imam Nawawi di dalam kitab Raudhatul Talibin, itu beliau mengatakan tidak kafir. Enggak kafir. Ini tetapi dosa, tetapi tidak sampai kepada wilayah kafir. Nah, itu perbedaan pendapat.
Tapi ulama sepakat jika ada orang mengatakan, wah jadi orang Nasrani kok enak banget ya, nggak usah puasa. Orang Muslim kok puasanya sebulan penuh, aduh berat banget ya. Itu bisa jadi kafir. Karena dia memiliki kecenderungan terhadap agama lain, begitu. Ini digarisbawahi, diingat-ingat. Jangan sampai lidah kita juga menggampangkan sesuatu. Ya, benci sama syariat itu banyak. Misalnya syariat yang mewajibkan jilbab, misalnya lalu kita benci, ada orang jilbaban, apaan tuh jilbaban, itu kan untuk nyembunyiin uban misalnya kan gitu. Itu bisa jadi kafir karena dia benci terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pokoknya intinya ibadah saja yang baik, nggak usah kemudian kita melakukan atau melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita keluar dari agama Islam, dan juga jangan sampai pamer atau riya. Ya. Riya itu berat. Riya itu penyakit yang memang sering menggerogoti baik itu orang awam maupun orang alim. Kena semuanya riya itu. Ya. Orang semakin alim itu semakin riya. Riya dengan alimnya. Makanya perlu kontrol. Kalau nggak bisa kontrol, maka dia akan terus riya di dalam kealimannya. Nah, riyanya orang alim itu lebih halus dibanding dengan riyanya orang awam. Orang awam itu digoda riya yang kasar-kasar saja. Tapi orang alim digoda dengan riya yang sangat halus sekali. Orang yang ahli sedekah itu rawan riya juga. Nah, orang yang ibadah haji, ibadah umroh, ya itu juga rawan riya. Nah, ini harus kemudian kita latih untuk kita perangi supaya kita ibadahnya bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Tauhidnya beresin. Pertama yang bisa menyebabkan kita masuk surga dan menjauhkan kita dari neraka. Makanya miftahul jannah kan la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Ya, itu diterangkan dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwa miftah al-jannah itu adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Artinya orang kalau tidak membaca la ilaha illallah, maka dia tidak akan masuk surga sebaik apapun dia. Ini yang membedakan pemikiran kita dengan orang liberal. Orang liberal itu yang penting saya baik, meskipun nggak membaca kalimat tauhid, nggak muslim, dia akan masuk surga. Orang liberal itu mengatakan di surga nanti ada surga Yahudi, surga Nasrani, surga Muslim, ya, surga Hindu, surga Buddha, begitu kan katanya. Itu kan mencampur adukan. Kalau kita mengakui jelas bahwa surga hanya untuk orang-orang mukmin, pengucap pengikrar la ilaha illallah. Dari umat terdahulu sekalipun, umat Nabi Allah Isa, umat Nabi Allah Musa, itu semuanya mengikrarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Syariatnya saja yang berbeda, tauhidnya mah sama. Seperti itu. Wa tuqimus shalah dan menegakkan salat. Wa tuqimas shalah dan menegakkan salat. Tuqima, aqama, yuqimu dan derivasi kalimat tersebut, turunan dari kalimat tersebut itu memiliki makna melaksanakan sholat secara kontinuitas terus menerus, disertai dengan syarat rukunnya dan dihindari batal-batalnya. Itu makanya di dalam kitab ini Tanbihul Ghafilin juga nanti akan ada bahasanya bahwa Al-Quran itu membedakan antara orang yang melaksanakan sholat dengan baik dan orang yang sekedar melaksanakan sholat. Orang yang mengerjakan sholat dengan baik itu disebut dengan muqimus shalah. Orang yang melaksanakan secara kontinu dengan baik, ditepati rukun syaratnya dan dijauhi batalnya, itu disebut dengan muqimus shalah. Maka perintahnya wa iqamis shalah atau kemudian tuqimus shalah dan sebagainya. Orangnya disebut muqimus shalah. Sementara orang-orang yang melaksanakan sholat asal-asalan itu disebut dengan musallin. Maka fawailul lil musallin, celakalah mereka bagi orang-orang yang sholat. Maksudnya sholatnya abal-abal, sholatnya ngasal, sholat enggak memperhatikan syarat rukunnya, batalnya juga enggak diperhatikan. Yang penting sholatlah. Allah kan maha tahu, yang penting saya sholat. Tidak bisa begitu di dalam agama. Maka bekal ilmu itu suatu keniscayaan. Bapak ibu kalau sholatnya pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sholatnya harus
dilandasi dengan ilmu dulu. Enggak boleh yang penting saya sholat, enggak boleh yang penting saya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang sudah sholatnya bagus, maksudnya dalam konteks gerakannya, tetapi dia tercampur niatnya dengan niat yang tidak baik, atau mengerjakan kharijal waqt, keluar dari waktu. Itu disebut dengan musallin, orang-orang yang sholat saja, tidak melaksanakannya dengan baik dan benar. Itu. Nah, berkaca pada diri sendiri, kita termasuk muqimus shalah atau musallin. Kalau kita sudah muqimus shalah, bersyukurlah kepada Allah. Tapi kalau masih masuk musallin, belajarlah lagi yang baik. Ya, belajar yang baik, datangi para ustadz, para kiai, minta diajarin sholat. Kenapa? Karena sholat ini hal yang paling urgen dalam kehidupan kita. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal yang pertama kali nanti dihisab pada diri seseorang adalah sholatnya. Ya, sholatnya bagus apa tidak? Bacaan-bacaannya, oke, bacaannya nggak bisa bagus, tidak masalah. Yang penting belajar. Uzur bil jahalnya nggak diterima kalau nggak belajar. Saya kan bodoh Ustadz, nggak bisa baca dengan bagus. Belajar enggak, itu nggak diterima. Uzur bil jahal, uzur sebab bodoh itu diterima jika dia mau belajar. Panggil ustadznya, datengin. Sebenarnya jangan panggil sih, datengin ustadznya. Yang betul itu datengin ustadznya. Aslinya yang betul itu bapak-bapak itu harus ngaji di rumah saya, baru betul. Bukan saya dibawa ke sini. Maka banyak sekali ustadz yang kemudian sakit, mati muda dan sebagainya, itu salahnya jamaah. Ya, karena kehujanan, masuk angin dan sebagainya. Saya jamaahnya pengen penak manggil ustadznya di tempat-tempat ngajinya, sementara dia tidak mau mendatangi para ustadz. Itu sudah menjadi tradisi para ulama zaman dahulu. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian kita nggak mendatangi, ya memang nggak mau datang sih. Misalnya kemudian, saya nggak mau ngajar di tempat antum, ya nggak ada yang mau datang ke rumah. Itu persoalan. Harusnya datang ke rumah. Ya, jadi datangi para ustadz, para kiai, belajar sholat dengan baik. Ya, saya pengen belajar sholat. Nggak usah belajar fikih yang dalam-dalam, sholatnya diberesin dulu. Sholatnya belum beres kok belajar fikih muamalah, belajar fikih transaksi dalam Islam lah. Buat apa Pak? Sholatnya beresin dulu. Itu serius, itu bekal. Muamalah kita nggak tahu ilmunya tapi bener, itu sah kok. Kita mau jual beli nih, transaksi, nggak ngerti ilmunya, tetapi kita yang penting saya sama dia transaksi, ya, dan kebetulan transaksi kita sesuai dengan syariat, itu sah. Hanya haram karena dia tidak memiliki ilmu. Tetapi kalau sholat itu nggak sah. Makanya perlu belajar sholat supaya kita masuk dalam tuqimus shalah, sehingga masuk dalam kategori sabda Nabi ini, perkara yang bisa menyebabkan kita dekat kepada surga dan jauh dari neraka. Itu salah satunya melaksanakan sholat dengan istiqamah. Oke. Wa tu'ti zakah, dan membayar zakat. Membayar zakat. Saya selalu menegaskan, rukun Islam yang paling berat itu membayar zakat. Di antara 5 yang paling berat itu adalah membayar zakat. Ya, membayar zakat. Makanya begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, begitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang banyak itu orang tidak mau bayar zakat, nggak mau bayar zakat. Kenapa? Karena bayar zakat itu berat, ngeluarin duit gede nggak dapat apa-apa. Kalau umroh haji itu nggak berat, nggak ada sejarahnya orang pergi haji lalu pulang kemudian saya nyesel pergi haji, nggak ada. Gimana Pak kesannya berangkat haji? Waduh, saya nyesel berangkat haji, biayanya mahal banget. Habis itu begini-begini, nggak ada Pak. Pasti dia saya berazam pengen berangkat haji lagi. Sama dengan orang umroh. Orang umroh juga sama, meskipun biayanya mahal. Ketika ditanya, ibu mau berangkat lagi nggak tahun depan? Insya Allah. Tegas ngomongnya, ya. Kenapa? Wah, saya senang sekali. Ya karena ada feedback, ada yang diperoleh ketika dia mengeluarkan duit 35 juta. Sekarang kan umroh paling sedikit 30-an ya.
30 juta misalnya. Ada feedback yang diterima apa? Naik pesawat pulang pergi, makan gratis di hotel, ya tidurnya di hotel, memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah itu kepuasan batin. Ada yang seneng mencium Ka'bah, yang pengen mencium Ka'bah, sholat di depan Ka'bah, sholat di Masjid Nabawi, doa di Raudhah, kemudian menyapa Rasulullah SAW dengan salam dari dekat. Itu kenikmatan-kenikmatan feedbacknya. Maka meskipun mahal, pulang itu puas. Betul nggak kira-kira? Ada nggak yang pernah berangkat umroh kemudian berazam, saya tidak mau berangkat umroh seumur hidup saya? Ada nggak? Tidak ada. Karena secara batiniah dan jasmaniah dia mendapat feedback, mendapat balasan dari apa yang ia keluarkan, puas. Apalagi kalau layanan travelnya enak, wah saya puas akan layanannya. Ya mutawifnya jelasinya dengan rinci, mau nganterin kemana-mana. Kalau orang Indonesia sekarang kan hobinya ziarah ke makamnya Mbah Maimun Zubair. Ya mutawif jarang yang kemudian tahu dan mau nganterin. Ziarah ke makam Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ke Syekh Nawawi Banten dan sebagainya. Ya, itu kenikmatan-kenikmatan yang diterima orang pada saat umroh ataupun haji. Enggak nyesel. Tapi zakat enggak ada itu, Pak. Zakat itu Bapak ngeluarin zakat 10 juta, itu paling-paling dapat kwitansi sama doa, udah pulang. Ya. Bapak masih bertanya, doanya makbul apa enggak ya? Pasti begitu masih. Ya. Kita misalnya bayar zakat, Pak. Zakat mal berapa? 5 juta. Kayak 5 juta, Ses. Ya, kemudian didoakan panjang lebar, termasuk mudah-mudahan Bapak rezekinya barokah, melimpah ruah, kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dan sebagainya. Ya. Kenapa enggak begitu puas? Ya karena enggak ada feedbacknya, hanya itu saja. Dan kita juga enggak yakin doanya itu makbul bener apa tidak gitu maksudnya. Kalau makbul bener ya pasti senang. Orang ngeluarin sedekah kalau doa yang disedekahi tersebut itu dijamin mustajab, senang pasti. Ada feedback yang diterima kok. Ngeluarin 100 ribu atau 1 juta, Bapak mudah-mudahan besok Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Itu pasti senang kalau kemudian besok dapat 10 juta beneran. Ya. Karena enggak ada feedback orang sedekah, orang zakat itu. Ucapan paling terima kasih dan sebagainya, dapat kwitansi, stempel masjid, udah pulang. Ya, berat gak kira-kira? Berat, zakat itu berat. Maka banyak orang yang kemudian pengen tidak mau bayar zakat, ngakal-ngakalin. Ini kan persoalan. Ini persoalan hidup kita. Ya, diakalin tabungan sebenarnya udah sampai pas giliran mau 1 tahun diambil, dibuat ini itu supaya gak kewajiban zakat. Itu namanya ngakali. Ya. Makanya perintah antara sholat dan zakat selalu disambung. Di dalam kitab Al-Kabair diterangkan perintah sholat dan zakat itu bersambung di 83 tempat. Bersambung terus. Ya, kata-kata apa tuh namanya iqamis shalah wa ita'iz zakah itu bersambung dalam banyak tempat. Ini saking pentingnya membayar zakat. Nah makanya kemudian ketika Rasulullah wafat dan khalifah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, banyak sekali orang yang tidak mau bayar zakat, dan itu dipandegani, dipimpin oleh Musailimah Al-Kadzab yang mengaku nabi palsu. Dia memproklamirkan diri, saya adalah nabi pengganti Muhammad. Saya diutus oleh Allah untuk membebaskan kalian dari membayar zakat. Tidak usah bayar zakat. Pengikutnya banyak langsung kalau ada kayak gitu-gituan. Kenapa? Wes, ini top, ini syariat baru, keren. Kenapa? Nggak bayar zakat? Zakat itu beratin kok. Coba kalau Ustadz Izzy bikin aliran sesat, misalnya, ya ngerekrut orang, bapak-bapak ibu sekalian, saya habis dapat wangsit bertapa di Gua Bandung misalnya, ya. Wangsitnya adalah siapapun yang ikut denganku cukup zikir sekian kali dan tidak usah sholat dan tidak usah bayar zakat, itu pasti banyak pengikutnya. Kenapa? Karena orang itu pada hakikatnya banyak yang menjadikan sholat sebagai beban, zakat sebagai beban. Kalau Bapak menjadikan sholat sebagai sebuah komunikasi yang nikmat antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bangga bakal mau. Kita merasa enak kok ketika komunikasi, berbisik-bisik kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak tergantikan apapun. Makanya orang yang biasa sholat, ketinggalan sholat itu kalau bisa nangis darah dia. Padahal ketinggalannya enggak sengaja. Ketiduran misalnya. Ini fakta.
Jadi ya Pak ya, makanya kalau dipikir-pikir itu Lia Edan, kemudian si siapa namanya tuh Musaddiq bikin satu ya ada pengikutnya, ada. Karena banyak orang yang menjadikan syariat Islam itu sebagai beban di dalam hidupnya. Mestinya kita tidak menjadikannya sebagai beban. Oke ya, membayar zakat. Membayar zakat itu jangan hanya zakat fitrah saja yang kemudian dipikirkan, zakat mal. Zakat mal. Orang kalau zakat fitrah mah enggak gede, atau kita terapkan aja zakat fitrah sesuai zakatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kurma ajwa. 2,5 kilogram atau 3,5 liter kurma ajwa. Gimana kalau begitu? Ya. Gimana? Karena Nabi tidak zakat sebagai beras. Itu yang dilakukan oleh az-zaitun. Ya, az-zaitun di mana tuh? Kandang hair apa itu namanya? Hawer itu loh. Kandang haur. Nah, kandang haur di sana di Indramayu. Itu zakat fitrahnya pakai ukuran kurma Nabi. Ya, ajwa. 1 kilonya ajwa itu 200.000. Kalau 2,5 kilo 500.000 per kepala. Kira-kira jamaah Al-Manar masih mau bayar zakat di sini apa tidak kira-kira? Atau milih yang beras saja? Ya, milih beras ya. Ya itu lebih ringan. Tapi ketika kita sudah dapat yang lebih ringan, sah dan sebagainya, oke lah, tidak masalah. Tapi jangan dikurang-kurangi gitu. Zakat itu kalau kurang nggak sah. Kalau lebih jadi sedekah. Ya, zakat itu kalau kurang, misalnya 3,5 liter kurang, itu nggak sah. Kalau lebih jadi sedekah. Maka bagusan lebih. Misalnya yang dibayarkan zakat berdua itu kan 3,5 liter tambah 3,5 liter berarti 7 liter, bayar 10 liter. Gitu. Itu jadi sedekah. Ya, jangan pengennya kok sampai wah kurang-kurang dikit nggak apa-apa. Nggak sah kurang dikit zakat itu. Gitu. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga watasilur rahima dan sambung tali silaturahim. Ya, watasilla ar-rahima dan sambunglah tali silaturahim. Jadi ada 3 yang diamanahkan Nabi kepada Arabi yang bertanya perkara yang bisa mendekatkan dia kepada surga. Ada 4. Yang pertama adalah tauhidnya yang benar, sembahlah Allah, jangan musyrik. Yang kedua adalah tegakkan salat. Yang ketiga bayar zakat. Yang keempat sambung tali silaturahim. Ya, silaturahim nggak usah dirubah-rubah. Ada yang merubah dari silaturasa, aduh bahasa apa itu? Silaturahim itu adalah bahasa Quran, bahasa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sambung, jangan sampai kemudian ini putus. Kita punya saudara, sambung. Makanya orang itu harus ihtimam, harus perhatian kepada saudaranya dibanding dengan kepada orang lain. Banyak orang lebih suka bersedekah kepada orang lain dibanding dengan kepada saudaranya sendiri. Dia ketika memberi orang lain enteng, begitu ada adiknya minjem utang 50.000 saja, mikir, kamu buat apa 50.000 juga sebagainya, lama banget, ya. Mestinya tidak. Kalau untuk saudaranya itu justru dia tidak banyak pikir. Ada duit nggak? Ada. Mau minjem dong dan sebagainya. Tapi harus ingat, minjemin kepada adik itu biasanya yang ngasih. Ya, ngasih. Ya, jadi kalau minjem kepada adik itu biasanya ngasih. Karena kebanyakan adik kalau minjem itu nggak balik. Ya, nggak balik Pak. Itu pengalaman pribadi saya. Mas pinjem duit dong. Buat apa? Buat ini. Berapa? 5 juta. Sekira 5 juta. Udah nggak bakal balik-balik. Ya kayak ngasih. Ya dia nggak bakal bahas. Saya juga nggak enak nanya. Ya terus. Bahkan hutang yang gede-gede segala misalnya hutang sampai puluhan juta begitu. Ya nggak balik juga sama adik. Ya udahlah biasa. Karena dulu kan kita makan bareng satu nampan. Kadang-kadang makan satu piring berdua dan sebagainya. Ingat itunya saja iya ya. Dulu kita makan sepiring berdua, rebutan sambal, rebutan ikan dan sebagainya. Nah sekarang udah pada berkeluarga, rizkinya beda-beda gitu kan dan sebagainya. Sudah. Itu serius. Kalau sama adik itu jangan kemudian ketika memberikan itu jangan wah nanti sekian mau saya tagih. Meleset terus Pak. Meleset terus. Ya tadi akhirnya kemudian mohon maaf Mas, kenapa bisnis saya gagal, ya sudah.
Masa harus kemudian marah-marah sama adiknya sampai kalau begitu besok kamu nggak usah datang ke rumah saya. Wah, itu namanya mutus tali silaturahim. Ini yang jadi adik punya kakak punya duit, pinjemin aja duitnya. Bukan begitu ya, artinya tali silaturahimnya harus dijaga. Jangan sampai kemudian terjadi pecah hanya gara-gara masalah harta. Gitu. Oke, selanjutnya qala hadatsana Al-Hakim Abu Hasan Ali As-Sardari. Qala hadatsana Abu Muhammad Abdullah bin Al-Ahwas. Qala hadatsana Husain bin Ali bin Affan. Qala hadatsana Hani bin Sa'id An-Nakhai an Sulaiman bin Zaid an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala kunna julusan asiyatan Arafah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk-duduk di sorenya Arafah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Arafah, ya di sore harinya, wukuf itu kan dimulai dari zawal. Artinya wukuf itu dimulai dari matahari bergeser ke barat sampai subuh. Batas waktunya itu sampai subuh. Jadi kalau ada orang ketinggalan wukuf, misalnya ketiduran di hotel satu keluarga karena dia orang kaya, maka dia nyewa hotel yang untuk satu keluarga, dia dan istrinya orang kaya. Nah, dua-duanya ketiduran. Nah, sama travelnya ataupun sama yang ngurusinya dikira sudah berangkat. Bangun-bangun sudah maghrib. Apa yang dilakukan? Dia segera ke Arafah. Masih boleh, masih sah. Sampai subuh. Afdolnya sampai maghrib, sampai matahari tenggelam. Itu afdolnya. Maka di situ di Arafah ngapain saja? Ngapain saja, ngobrol boleh kok. Ya. Tapi kan kadang-kadang kita sayang dong di Arafah masa ngobrol. Ya kalau ngobrolnya masalah agama enggak apa-apa. Wukuf itu kan berdiam diri, enggak mesti harus berdoa. Terus coba bayangin kalau berdoa dari jam 12 sampai jam 6 sore, kira-kira habis gak doa kita? Habis doa apa saja, akhirnya doa masuk WC juga dibaca. Ya, karena kehabisan doa. Makanya coba lihat pas waktu orang tawaf itu, kan orang Indonesia itu biasanya kan dipimpin kayak apa namanya? Kayak baca Pancasila gitu ya. Ya, Pancasila begitu. Orang misalkan Allahumma. Nanti kalau mau tawafnya kehabisan doa, itu doa apa saja dibaca. Ya, kadang-kadang doa safar dibaca, doa ini dibaca. Ya jamaahnya ikut-ikut aja karena nggak paham. Ya. Padahal aslinya kalau Bapak pengen tahu, tawaf itu tidak ada bacaan khusus kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i berpendapat berkata, saya lebih suka baca Quran saat tawaf. Ya, tapi kita ya nggak apa-apa Pak, nggak baca juga nggak apa-apa kok. Ya, keliling seperti itu tidak masalah. Artinya ketika pada saat tawaf, wukuf, sa'i, ngobrol boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Asal jangan ngobrol yang tidak, ngobrolnya yang iya saja, ngobrol yang baik-baik, ngobrol yang berkaitan dengan agama. Nah, seperti itu boleh, nggak masalah. Ya, sa'i, ngobrol dengan sampingnya dan sebagainya itu boleh. Tidak masalah. Jadi jangan diartikan ada yang gini sampai kok apa tuh namanya tawaf itu seperti sholat, maka kita nggak boleh selfie dan sebagainya. Selfie boleh asal nggak ria saja. Ya kan banyak orang itu yang kemudian dia tawaf sambil megangin tongsis. Ini zaman sekarang udah nggak ada ya. Zaman saya umroh pertama dulu banyak sekali orang umroh tuh sambil megangin tongsis gini kan. Ya, megangin sambil jalan sambil apa namanya tongsisan begitu, banyak sekali. Sekarang udah nggak ada. Kenapa? Tongsis sudah nggak zaman. Ya, udah nggak zaman lagi tongsisan. Oke. Jadi ini para sahabat duduk bersama Nabi di Arafah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la yujallisuni man amsi qadi ar-rahim. Janganlah duduk bersamaku orang yang tadi sore itu memutuskan tali silaturahim. Falyakum anna, maka hendaklah dia pergi dariku, diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mau duduk bersama orang yang memutuskan tali silaturahim. Falam yakun ahadun illa rajulun. Ya. Mestinya rajulan ini harakatnya salah. Falam yakun ahadun illa rajulan kana min aqsal halaqah. Kemudian berdirilah seseorang. Ya, tidak ada satupun orang yang berdiri kecuali seseorang yang dia itu di pinggir halaqah. Ya, maksudnya ya halaqah itu kan
lingkaran Nabi ketika para Nabi itu ngajar ya orang pada melingkar begitu. Nah, orang yang paling pinggir, paling belakang misalnya itu berdiri. Famakasa wa ruba'id, maka kemudian dia diam tidak jauh. Sumaja'a, kemudian dia datang. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian berkata kepadanya, malaka lam yakum ahadun minal halaqah ghairak. Apa yang terjadi padamu? Enggak ada satupun yang berdiri dari halaqah ini selain kamu loh. Qala, laki-laki tadi berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, sami'tul ladzi qulta. Aku mendengarkan apa yang engkau katakan. Ya, engkau sabdakan. Fa ataitu khalata li. Aku kemudian mendatangi bibiku. Kanat tusarrimuni aitu khatiuni, yang dia itu memusuhiku, gitu aja. Faqalat, kemudian si bibiku berkata, ma ja'abik, ya, ma hadadaku, apa yang kamu bawa dan apa yang menjadi perilakumu. Tidak begitu kebiasaan dan perilaku. Fa'abartuha billadzi qulta, kemudian aku informasikan dengan apa yang kau sabdakan ya Nabi. Aku informasikan sabdamu tentang masalah silaturahim. Fastaghfarat li, maka bibiku mengampuni aku, wastaghfartulah, dan aku pun mengampuni dirinya. Memintakan istighfar ya, maksudnya bibiku kemudian istighfar untukku dan aku pun istighfar untuk bibiku. Jadi asalnya bibinya ini memutuskan tali silaturahim terhadap laki-laki ini. Tapi ketika dibacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bibinya ini kemudian memintakan ampun atas dosa ponakannya, dan ponakannya juga memintakan ampun atas dosa bibinya. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, ahsanta, jempolan kamu, ijlis, duduklah. Ya. Ila innar rahmata la tanzulu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Ya, karena sesungguhnya rahmat itu tidak akan turun atas kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Pengajian begini itu rahmat tidak akan turun jika salah satu hadirin ada yang memutuskan tali silaturahim. Ada yang membenci saudaranya, ada yang membenci ibunya, ada yang membenci kakaknya dan sebagainya. Ya, qati'ur rahim itu menyebabkan rahmat tidak akan turun dalam kaum, tidak akan turun dalam keluarga dan sebagainya. Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak mau nanya ya. Udah jam 6 ya. Udah jam 6 itu saatnya sarapan. Mudah-mudahan manfaat apa yang dapat saya sampaikan ini. Intinya coba mari kita praktekkan bersama ya. Meskipun nanti di bab-bab selanjutnya ini mungkin habis lebaran ya, itu akan dibahas bahwa orang yang baik itu adalah orang yang selalu menyambung apa yang diputuskan oleh orang lain, orang yang memberi di saat orang lain justru tidak mau memberi, orang yang berbuat ihsan kepada orang yang buruk sama kita. Itu keren sekali itu. Jadi kita itu apalagi sama saudara itu kata orang Jawa itu tega sakitnya tapi tidak tega matinya. Ya, meskipun kita berurusan yang sangat keras terhadap saudara, cobalah untuk ingat bahwa kita dulu itu pernah kecil bersama, dulu pernah ngejar layangan bersama, pernah itu bersama. Jadi tidak layak untuk kemudian kita putuskan hanya karena masalah harta. Banyak kebersamaan yang kita lalui bersama dengan saudara kita. Insya Allah dengan cara begitu kita akan terus mempertahankan tali hubungan persaudaraan kita tidak tanpa memandang harta. Satu untuk menutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.